Hari ini kita berkumpul dengan niat besar untuk mengubah wajah perkelapaan di Indonesia, di tanah air. Dulu lebih banyak pohon kelapa dibandingkan penduduk Indonesia. Ya. Dulu di daerah asal orang tua saya itu, Sulawesi Utara, lebih banyak pohon kelapa daripada orang. Sekarang lebih banyak orang dari pohon kelapa. Dulu lebih banyak pohon kelapa di Sulawesi atau di bagian lain di Maluku atau di Sumatera. Sekarang lebih banyak pohon kelapa di Pulau Jawa. Dan termasuk di Jawa Timur dan juga di Riau dan di Lampung dan Sumatera Selatan. Jadi mudah-mudahan kita hadir hari ini bukan sekedar meluncurkan sebuah dokumen. Dokumen peta jalan hilirisasi kelapa untuk Indonesia. Kalau hanya di situ, ya kita berhenti dengan membaca. Tapi mudah-mudahan hari ini kita memulai sebuah langkah kecil. Langkah pertama. Melakukan perjalanan transformasi yang kita harapkan akan membawa Indonesia kembali menjadi pemimpin global dalam perkelapaan ini. Biasanya langkah-langkah besar dan langkah-langkah kilometer ke depan itu dimulai dengan satu langkah kita hari ini. Kita telah lama dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Bahkan pohon kelapa ini dianggap pohon kehidupan. Ada airnya. Tadi saya pagi disuguhi air kelapa. Tadi malam di sebuah perjamuan saya ditanya mau minum air atau air kelapa. Kemudian ada daging buahnya, ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya, yang semuanya bisa dimanfaatkan. Itu pusat penelitian kelapa di Sulawesi Utara masih ada ya? Ada nggak yang dari pusat penelitian kelapa dari Sulawesi Utara? Ya? Sekarang di mana? Palembang. Balikpapan. Oh. Yang saya tahu itu dulu saya di Sulawesi Utara itu. Pusat penelitian kelapa itu. Masih ada? Masih ya? Ya. Kelapa kopra dulu. Dan 99% kelapa ini dilakukan usahanya oleh masyarakat. Karena itu kita berharap hilirisasi kelapa Indonesia ke depan ini bisa menjadi pengungkit untuk mensejahterakan para petani atau masyarakat pada umumnya yang berkecimpung di perkelapaan. Saya kira kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kelapa. Kelapa tidak bisa lagi kita lihat sebagai sesuatu yang dengan pandangan-pandangan yang tradisional seperti yang lalu. Tapi seperti kita ketahui, keserbagunaan kelapa yang tadi juga saya sudah sebutkan dan mengikuti perkembangan kemajuan bioteknologi hari ini setelah banyak inovasi
yang meliputi di industri kelapa, termasuk untuk yang atau paling tidak dimulai dengan biomass, bioaftur, dan kita lihat juga bagaimana hubungan inovatifnya antara bioteknologi dan industri kelapa. Hilirisasi ada peluang dalam hal pengembangan bioselulose yang berbasis nano dan nata de coco dan karbon aktif yang berasal dari kelapa untuk baterai listrik yang ramah lingkungan. Dan juga kelapa dapat dimanfaatkan untuk biocoating yang memiliki potensi aplikasi yang sangat luas, dan turunan kelapa terus berkembang pemanfaatannya. Penggunaan santan kelapa sebagai susu vegan dan juga potensi kegunaan yang luas dari produk olahan kelapa lainnya, saya kira patut untuk menjadi catatan kita dalam rangka proses hilirisasi kelapa ke depan. Tantangannya yang kita hadapi hari ini adalah kita sering kali kedodoran gitu kalau menghadapi permintaan. Jadi begitu kita menghadapi permintaan yang sifatnya itu kontinu dan konsisten, itu langsung kita terkapar. Kita nggak punya. Padahal kesempatannya begitu punya besar. Jadi saya kira ini baik sekali kalau pemerintah daerah, pemda mulai menghidupkan kalau memang ada kelapa-kelapa di daerahnya. Seperti di daerahnya Pak pejabat bupati. Jadi kalau itu bisa dilakukan dan permajaan juga bisa dilakukan dengan baik dan bisa menghitung sedemikian rupa kehadiran ketersediaannya secara kontinu, maka persoalan klasik atas discontinue supply itu bisa kita atasi. Apalagi kemudian dengan adanya perubahan iklim, terjadi degradasi lahan, dan kemudian sudah mulai berkurang juga para petani-petani kelapa muda yang mau masuk di dunia ini. Sebagaimana juga kita saksikan di perkebunan yang lain. Karena itu pertanian kelapa ke depan sebaiknya harus mempertimbangkan, saya beberapa kali kesempatan mencetuskan pertanian regeneratif yang memuliakan lahan, memulihkan lahan, dan menjaga keanekaragaman hayati sedemikian rupa. Dan utamanya itu memelihara kesehatan tanah. Tanah kita itu bisa lihat aja di sekitar Bappenas ini atau ke depan di sana. Kita lihat tanah itu kalau diambil begitu, dia nge-pure gitu aja. Nggak jadi liat. Padahal tanah liat itu diperlukan oleh tanaman. Tapi tanah-tanah kita ini sekarang, karena cara membajak lahannya itu nggak pas, hasil dari revolusi hijau zamannya Presiden Roosevelt di Amerika yang diadopsi membabi buta di seluruh dunia, ya, sehingga unsur hara tanah itu hilang. Kemudian semua hal-hal yang baik di dalam tanah itu, termasuk kalau orang Jawa bilang itu uget-uget itu, mikrobanya itu hilang, nggak ada, ya semaput semua tanaman-tanaman itu. Dan akhirnya terjadi kekeringan, mengalami gurunisasi ya di mana-mana.
Jadi ini penting sekali untuk kembali menyehatkan lahan. Dan menyehatkan lahan itu untuk supaya kelapa juga tetap melakukan proses fotosintesa, bukan photorespiration. Kalau photorespiration itu dia membagi bukan hanya oksigen, tetapi karbon dioksida. Dengan demikian, paradigma ini perlu didukung dengan penerapan pola budidaya yang baik, terutama para petani dan pemilik lahan itu sendiri. Penerapan tidak monokultur melalui ya secara tradisional ada tanaman-tanaman tumpang sari, hortikultura atau tanaman perkebunan lain, dan juga ternak. Tapi ternak itu kita juga harus hati-hati karena gas rumah kaca itu di seluruh dunia itu adalah karena peternakan yang keliru. Jadi cara kita melakukan peternakan juga harus dikoreksi. Peternakan yang keliru itu dia menghasilkan gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca yang terbanyak di dunia ini akibat industri peternakan. Penggunaan sumber daya genomik dan bioteknologi yang canggih itu juga akan membantu para petani sehingga mampu memilih varietas kelapa yang tangguh ya terhadap perubahan iklim. Tentu saja pemanfaatan IoT, artificial intelligence, dan pengetahuan yang lain, mudah-mudahan sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Leonardo Teguh, big data analysis sehingga memungkinkan petani mengoptimalkan cara pengelolaan perkebunannya, bagaimana pupuk digunakan, pengairan, penanganan hama penyakit. Dan yang penting juga bagaimana petani bisa langsung punya akses terhadap harga dan kebutuhan pasar sehingga para petani memiliki posisi tawar yang baik. Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi. Dan dengan demikian kalau bentuknya orkestrasi, pendekatannya adalah industri dan pasar yang lebih luas, sehingga seperti saya sampaikan tadi, kontinuitas dari supply terjaga, kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Model bisnis dan financial model juga tentu akan tersertakan sedemikian rupa. Dan dengan demikian pembinaan petani muda juga akan tertarik karena cara-cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya. Semua kita yang hadir di sini saya kira turut bertanggung jawab atas kemajuan perkelapaan kita di masa yang akan datang. Dan saya percaya karena kelapa itu akhirnya akan mendapatkan posisi tawarnya sendiri di dunia ini dengan perubahan iklim yang luar biasa dan juga permintaan-permintaan ke depan yang lebih environmental friendly dan lebih mudah untuk dikelola sedemikian rupa. Dan yang paling penting, orang baru mau mengerjakan kalau itu juga mensejahterakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.